Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada malam hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar mengenai tentang perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa pada peserta didik. Selanjutnya saya minta tolong untuk share screen terlebih dahulu. Nah, perkembangan kognitif dan bahasa pada peserta didik. Next slide. Pada dasarnya, pendidikan tidak lepas dari tugas pendidik untuk menumbuh dan mengembangkan potensi pada peserta didik. Dalam perkembangan potensi pada peserta didik, salah satu aspek terpenting adalah aspek kognitif. Nah, apa itu perkembangan kognitif? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Oke, jika belum tahu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Perkembangan kognitif itu sendiri suatu hal yang penting untuk diketahui pada para pendidik dan calon pendidik. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek perkembangan pada peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan seperti proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Setiap orang tua tentu ingin anaknya tumbuh aktif, sehat, serta melewati seluruh tahap perkembangannya dengan baik. Namun, bagaimana jika Bu Hati mengalami gangguan kognitif? Pastinya sedih, bukan? Di samping itu, next slide. Nah, tadi kan udah dijelasin, adalah perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Nah, di samping itu ada nih beberapa faktor, next. Ada nih beberapa faktor penunjang perkembangan kognitif sendiri. Yang pertama itu ada kematangan atau maturation, yaitu kematangan merupakan proses pertumbuhan tumbuh sel-sel otak, sistem saraf, dan manifestasi lainnya yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang kedua ada pengalaman fisik. Pengalaman fisik merupakan keterlibatan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya fisik, manipulasi objek-objek di sekitarnya, dan membuat abstraksi dari objek tersebut. Yang ketiga ada pengalaman logika matematika. Itu adalah pengalaman membangun hubungan atau membuat abstraksi yang didapat dari hasil interaksi terhadap objek. Pengalaman logika matematika akan terbentuk pengetahuan logika dalam diri individu. Yang keempat ada transmisi sosial, merupakan proses interaksi sosial dalam menerapkan unsur-unsur budaya yang berfungsi mengembangkan struktur kognitif. Hal ini dapat terjadi melalui informasi yang datang dari orang tua, guru, teman, media cetak, dan media elektronik. Dengan adanya transmisi sosial akan terbentuk pengetahuan sosial dari diri individu. Yang kelima atau yang terakhir ada ekuilibrasi, yaitu merupakan suatu proses untuk meningkatkan tingkat kognitif yang lebih tinggi melalui asimilasi dan akomodasi. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama ada fase sensorimotor, yaitu pada masa 2 tahun kehidupannya, anak mulai
berinteraksi dengan dunia di sekitarnya, terutama melalui aktivitas sensoris atau melihat, meraba, merasa, mencium, dan mendengar. Dari persiapan terhadap gerakan fisik dan aktivitas yang berkaitan dengan sensoris tersebut. Yang kedua ada fase praoperasional, yaitu pada fase praoperasional anak mulai menyadari bahwa pemahaman tentang benda-benda di sekitarnya tidak hanya dilakukan melalui kegiatan sensori motor, akan tetapi juga dapat dilakukan melalui kegiatan yang bersifat simbolis. Yang ketiga ada fase operasi, yaitu sekitar 7-11 tahun. Pada fase operasi konkret, kemampuan anak untuk berpikir secara logis sudah berkembang, dengan syarat objek yang menjadi sumber berpikir logis tersebut hadir secara konkret. Dan yang terakhir, ada fase operasi formal, yaitu fase operasi formal ditandai oleh perpindahan dari cara berpikir konkret ke cara berpikir abstrak. Pada fase ini, usianya adalah 11 tahun usia dewasa. Nah, untuk selanjutnya, selain perkembangan kognitif pada peserta didik, terdapat perkembangan yang dapat menunjang potensi pada peserta didik, yaitu perkembangan bahasa. Next. Perkembangan bahasa juga memiliki keterkaitan dengan perkembangan kognitif, yang maka dari itu perkembangan kognitif mengaruhi perkembangan kemampuan berbahasa pada peserta didik. Perkembangan bahasa juga dipengaruhi lingkungan berbahasa pada peserta didik. Perkembangan bahasa juga dipengaruhi lingkungan sekitar atau tempat tinggal karena pada dasarnya, lingkungan sekitar merupakan tempat belajar dan hasil belajar. Perkembangan bahasa merupakan salah satu aspek dari perkembangan bahasa pada peserta didik yang penting, terutama perkembangan bahasa lisan. Ingat, jangan sepelekan kemampuan bahasa seorang anak. Perkembangan bahasa menjadi hal penting untuk diperhatikan bagi para orang tua. Umumnya, anak akan mulai berkomunikasi dengan orang lain sejak berusia 1 tahun. Meski belum lancar berbicara, anak akan mengomunikasikan apa yang ingin ia katakan dengan bergumam, ekspresi wajah, hingga menunjukkan benda-benda yang ada di sekelilingnya. Nah, jadi perkembangan bahasa itu adalah salah satu aspek dari perkembangan dasar pada peserta didik yang sangat penting, terutama pada bahasa lisan. Next. Dari masalah di atas, ada beberapa faktor nih yang menunjang perkembangan bahasa anak, yaitu yang pertama ada faktor kesehatan. Nah, apabila pada 2 tahun pertama kesehatan seorang anak akan terganggu, maka perkembangan bahasanya akan terhambat pula. Yang kedua ada inteligensi. Anak mulai mempunyai tingkat inteligensi yang normal atau di atasnya biasanya mengalami perkembangan bahasa yang pesat. Sedangkan anak yang mengalami keterlambatan mental akan sangat miskin dalam berbahasa. Yang ketiga ada status sosial ekonomi keluarga. Nah, untuk status sosial ekonomi keluarga, dengan perkembangan bahasa menyatakan bahwa sebagian besar anak yang berasal dari keluarga miskin akan mengalami keterlambatan dalam kesempatan belajar pada anak daripada keluarga yang sudah mampu. Yang keempat ada jenis kelamin. Pada usia 2 tahun ke atas, anak perempuan mempunyai perkembangan bahasa yang lebih cepat dibanding dengan anak laki-laki. Dan yang terakhir ada hubungan keluarga. Nah, pada hubungan keluarga, anak yang menjalin hubungan dengan keluarganya secara sehat atau penuh perhatian dan anak yang sayang dari keluarganya dapat memfasilitasi perkembangan bahasanya. Sebaliknya, jika hubungan anak dan orang tuanya tidak sehat, maka perkembangan bahasa cenderung stagnasi atau mengalami kelainan, seperti halnya gagap, kata-katanya tidak jelas, berbahasa, dan tidak sopan, serta merasa takut untuk mengungkapkan pendapat. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, jadi kalau belum ada, sudah cukup ya penjelasan. Mungkin sudah cukup jelas nih penjelasan dari Ibu gitu.
Untuk itu saya akhiri pembelajaran pada malam hari ini. Sekian. Sebelum menutup pembelajaran pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk itu, doa dimulai. Selesai. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu.